فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Ada begitu banyak komunitas, dari komunitas yang baik-baik, komunitas putih, sampai komunitas yang kriminal. Jangan dikira bandar judi itu bukan komunitas. Bandar judi itu komunitas. Nah, maka dari itu ada pepatah yang mengatakan al-haqqu bila nidhamin yaglibuhul batil bin nidhamin. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Maka bagus di sini ada PCPM Meranggen apa Pucang Geting? Meranggen. PCPM Meranggen itu dapat menghidupkan pengajian. Ini bagian dari mengorganisir kebaikan. Karena jika kita lihat jemaah sekalian, pinjaman online, judi itu di mana-mana, masya Allah. Judi itu sekarang tidak hanya offline, menjangkau ke dunia online. Sekarang coba Bapak Ibu lihat di HP-nya, ada SMS. Adakah SMS yang penting, Pak? Hampir semuanya pasti penawaran pinjaman, penawaran bunga bank, penawaran seperti itu. Bahkan judi dan sebagainya. Di postingan-postingan dunia maya di pojokan ada watermark gitu. Ada orang kecelakaan bukan segera ditolong, tapi apa yang dilihat plat nomor. Tembus ke orang. Dan saya pernah apa itu bahasa Indonesia? Mengonangi apa bahasa Indonesia nih? Menjumpai. Nah, orang itu dia pasang nomor di status WA. Tulisannya di situ Bismillah. Bismillah tembus. Bismillah tembus. Nah, tak pikir pasang nomor tapi statusnya Bismillah tembus. Nah, itu mencampurkan antara yang batil dengan yang hak. Nah, suatu kelompok manusia itu pasti secara fitrah akan berkelompok. Dan tiap kelompok bukan hal yang tidak mungkin, pasti akan ada yang namanya pemimpin di situ. Walaupun pemimpin itu dikategorikan menjadi dua, ada yang pemimpin tampak, maksudnya sah secara struktural, ada SK, jelas dia sebagai pemimpin, dia sebagai ketua umum, sebagai kepala madrasah, sebagai direktur pondok secara struktural. Ada juga yang sebagai hidden leader, dia tidak mau dikatakan pemimpin, tapi sebenarnya dia itu pemimpin. Karena apa? Dia memiliki pengaruh. Nah, karena hakikatnya pemimpin itu dia yang sanggup mempengaruhi orang lain. Walaupun secara struktural dia pemimpin, tapi tidak punya pengaruh, tidak ada artinya. Nah, ada beberapa dalil-dalil dalam Al-Quran mengenai Al-Quran dan hadis mengenai kepemimpinan ini. Di antaranya yang sudah kita hafal, surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata pada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi itu seorang khalifah, seorang pemimpin. Nah, kemudian dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga ulil amri minkum, pemimpin di antara kalian. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Tiap-tiap dari kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Nah, itu ada beberapa landasan dalil-dalil nakli dari Al-Quran dan hadis mengenai kepemimpinan ini. Jamaah sekalian, mengenai kepemimpinan ini, sebenarnya pemimpin itu adalah kemampuan seseorang jika dia memperoleh rasa hormat, pengalaman, pengakuan
kepercayaan, ketaatan, dan kesetiaan. Seseorang dikatakan sebagai pemimpin jika dia mendapatkan kehormatan, dihormati oleh orang yang dipimpinnya. Kemudian dia juga diakui, oh dia itu pemimpin saya. Dan dia juga dipercaya oleh orang yang dipimpinnya, ditaati, dan juga yang dipimpinnya itu memiliki loyalitas kepadanya. Nah itu hakikatnya. Contohnya yang sering kita jumpai saja, misalnya ada segerombolan anak, ada 3 atau 5 orang misalkan. Nah, mereka main bersama. Itu tidak ada yang menentukan kamu pemimpin, enggak gitu toh. Pasti akan ada salah satu anak yang dia itu punya inisiatif, salah satu. Besok malam minggu mabar yuk. Mabar itu main game bareng. Nah, itu bahasa cah cilik saiki. Mabar. Main game bareng, main bareng. Lah itu secara nggak langsung dia telah melakukan kegiatan kepemimpinan, memimpin. Kok disetujui oleh teman-temannya? Gas, ayo. Lah berarti disepakati. Nah, dan juga disepakati besok malam minggu yuk jam 7 kumpul semua, loyal hadir semua. Berarti secara nggak langsung dia itu pemimpin. Nah, telah melakukan kegiatan kepemimpinan. Meskipun tidak ada pelantikan, itu nggak ada. Tapi secara nggak langsung dia itu telah melakukan kegiatan memimpin. Nah, baik Bapak Ibu jamaah sekalian, pemimpin itu kegiatan mengurus orang lain, ngurus wong liya. Nah, dan juga secara istilah ada yang memaknai pemimpin itu khadimul ummah, pelayan bagi umat. Hakikatnya pemimpin itu dia melayani, bukan malah minta dilayani. Lah itu pemimpin sebenarnya. Saya nggak ngelantur maksudnya ke sampai mana-mana ya, maksudnya menyinggung pihak tidak. Nah. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada beberapa teori umum ya terkait kepemimpinan ini. Ada yang membahas mengenai dia itu pemimpin modelnya otoriter. Otoriter itu contohnya, kudu ngene. Tidak mau menerima masukan, itu tipikal otoriter. Meskipun nanti ada plus minusnya masing-masing. Ada yang semi otoriter. Dia itu sebenarnya otoriter tapi tidak berani tegas. Contohnya misal dalam memimpin dia itu tidak secara langsung seperti menyuruh, tidak. Tapi semua tugasnya itu ditandangi dewe. Itu sebenarnya tipikal semi otoriter. Tandangi dewe. Tugas bendahara kesuwen tak tandangi. Sekretaris proposal rada dadi tak gawene. Humas ora sowan-sowan ning agnia tak parani dhewe. Itu ya ada positifnya, ada negatifnya nanti. Nah, itu yang semi otoriter itu seperti Superman. Nah, jika Bapak Ibu sekalian tahu, itu Superman itu kan kerjanya sendiri. Nah, beda dengan Batman. Batman itu dia mampu mengkoordinir orang lain. Ada teman-temannya dan sebagainya untuk menyusun strategi bagaimana mengalahkan musuh. Tapi tidak dengan Superman, dia tandangi dewe semua. Dan ada pemimpin yang tipikal dia itu demokratif, nah, menerima segala masukan dari semua pihak yang dipimpinnya. Semua itu ada plus minusnya masing-masing. Jangan dikira otoriter kemudian negatif semua, tidak juga. Dengan model otoriter itu sebenarnya tujuan itu cepat tercapai, tapi kadang juga cepat runtuhnya juga. Demokratif itu tidak selamanya baik. Karena untuk mencapai tujuan itu menjadi lebih lama. Meskipun jika tujuan itu telah tercapai, itu cenderung akan kuat. Ibarat semen itu ya betul-betul pondasi itu betul-betul kuat, bangunan tidak mudah roboh. Nah, itu demokratif seperti itu. Ada plus minusnya masing-masing. Lantas bagaimana kepemimpinan dalam Islam? Nah, tentu uswah hasanah terbaik bagi kita, bahasa akademisnya role model kepemimpinan bagi kita, yaitu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana model kepemimpinannya bisa kita sebut dengan prophetic leadership atau kepemimpinan profetik, kepemimpinan yang berdasar sifat-sifat kenabian. Nah, itulah kepemimpinan profetik. Nah, kita tahu bersama sifat wajib
bagi Rasul itu ada 4, ada sidik, fatonah, tablik, amanah. Nah itu jika pemimpin semua kok memiliki 4 sifat itu, sebenarnya nggak ada masalah. Sidik, pemimpin dia itu kok jujur, sejak awal pemilihan itu sudah mau jujur, tidak untuk perebutan. Nah, pemimpin itu bukan untuk direbutkan, namun jika sudah diberi amanah, mau tidak mau kita harus siap. Nah, tapi bukan untuk ajang direbutkan, bukan suatu yang harus dibanggakan. Nah, itu pemimpin. Dia harus sidik, memiliki kejujuran. Kemudian amanah. Nah, apa yang diamanahkan dari orang yang dipimpinnya, nah, dari kelompok tujuan bersama, maka harus dilaksanakan bareng-bareng. Amanah. Jika memberikan janji sebelumnya, maka ditepati, harus amanah. Fatonah, pemimpin harus cerdas, mampu menyelesaikan problematika yang ada. Ketika ada orang yang dipimpinnya bingung, ini gimana ini penyelesaiannya, maka pemimpin itu dituntut harus bisa menemukan problem solving, jalan keluar. Nah, karena harus cerdas, karena tiap kebijakan, tiap ucapan yang diucapkannya itu akan mempengaruhi. Misal saya sebagai rakyat biasa bilang di depan tentara, itu orang itu tembak. Kira-kira tentara akan menembak tidak? Tidak. Tapi jika yang mengatakan itu orang itu tembak, yang mengatakan presiden, kayak tembak guys, pasti akan ditembak. Nah, maka dari itu, kapasitasnya beda. Mungkin ketika kita posisi sebagai orang biasa, ngomong ceplos-ceplos itu masih aman. Karena nggak berpengaruh, saya ngomong apa, no problem. Tapi ketika sudah menjadi seorang pemimpin, harus dipertimbangkan setiap kebijakan yang kita tentukan. Apa dampaknya bagi orang lain? Nah, harus cerdas di situ. Dan yang keempat, tablik, itu menyampaikan. Atau dalam kepemimpinan transparansi, nah, kejelasan di situ. Akuntabel, nah itu harus memiliki kecerdasan. Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah SAW itu sebagai role model bagi kita dalam hal memimpin. Nah, kita tahu bahwasanya Rasulullah itu diajeni, dihormati oleh orang lain, diangkat sebagai pemimpin bukan karena dia Rasul, bukan karena beliau Nabi. Beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya, itu sebelum kenabian atau setelah kenabian? Sebelum, ketika peletakan batu Hajar Aswad. Nah, itu umur 30 tahun sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, jadi Rasulullah itu dibenci, dimusuhi bukan karena pribadinya, karena beliau menyampaikan kebenaran dari Allah, beliau dibenci. Menyampaikan bahwasanya Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, baru beliau dibenci. Tapi secara pribadi tidak ada celah untuk membenci Rasulullah. Sampai gampangannya kalau kita mau menggujing Rasulullah bingung, tidak ada celah lagi. Mana yang mau diejek bagi seorang semulia beliau baginda Rasulullah SAW. Nah, maksudnya apa di sini, Bapak Ibu jamaah sekalian? Artinya kita mendapat penghormatan, diakui oleh orang lain, diajeni orang lain itu bukan karena kita menjabat sebagai pemimpin, tapi sebagai individu yang betul-betul oh saya Burhan, oh saya siapa, itu betul-betul secara pribadi melekat pada dirinya, bukan karena diajeni karena ada jabatan. Sekarang kan banyak orang dihormati karena ada jabatan, karena ada pangkat, nah bukan karena secara individual. Nah, saat ini ada krisis ya. Krisis yaitu lemahnya kepemimpinan pendidikan. Nah, yaitu pendidik yang dia itu pemimpin dan pemimpin yang dia itu bisa mendidik. Nah, pendidik yang dia bisa memimpin dan pemimpin yang dia bisa mendidik. Karena dalam memimpin jamaah sekalian, itu ternyata ada ranah kita bisa mendidik orang di situ. Meskipun kita bisa nandangi semuanya, kita sebenarnya misal di pasar orang lain, kita memberikan percaya, bukan semata-mata karena orang itu bisa. Kita
mendidik mereka. Kalau bahasa organisasinya mengkader. Nah, misal dalam hal bikin proposal, saya punya ada 4 orang misalkan. Meskipun saya bisa bikin proposal, saya bisa mengantarkan ke para agnia, saya bisa mengatur keuangan. Tapi semisal kok tiba-tiba saya meninggal ditabrak, apakah ada yang meneruskan? Tidak ada. Maka di sini diperlukan kepemimpinan yang dia itu sekaligus mendidik. Nah, biar ada kader penerus-penerus. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, di sini saya akan merangkum beberapa kepemimpinan yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan contoh terkait kepemimpinan ini, bagaimana cara memimpin, contoh yang itu tersirat, yang seringkali tidak kita sadari, yang dalam sehari itu kita lakukan terus, tapi kita nggak sadar bahwa itu sebenarnya konsep kepemimpinan yang Allah berikan, yang Allah contohkan kepada hamba-hambanya. Apa itu? Sholat. Dalam sholat itu Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kepemimpinan yang baik. Nah, ada beberapa hal saya rangkum di sini. Jadi dalam sholat itu ada beberapa dimensi-dimensi kepemimpinan yang itu jika dilaksanakan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari, sudah sangat sip banget. Nah, yang pertama, dimensi apa saja yang diadopsi dari sholat, yaitu kompetensi, kualitas dan kompetensi. Seseorang bisa menjadi imam kira-kira karena bacaannya amburadul atau bacaannya bagus. Karena bacaannya bagus. Seseorang menjadi imam itu karena dia punya kompetensi, dia sebagai imam bisa membaca surat dengan membaca ayat Al-Quran dengan baik dan benar, memiliki kompetensi. Nah, maka pemimpin pun demikian, harus memiliki kompetensi. Ketika suatu urusan dipasarkan pada orang yang dia tidak memiliki kompetensi di dalamnya, maka urusan itu besar kemungkinan akan rusak, akan hancur. Nah, dari sholat saja itu dapat kita petik hikmahnya tadi. Yang pertama yaitu kompetensi atau kualitas. Nah, pemimpin itu harus memiliki kualitas. Nah, kemudian yang kedua yaitu kesehatan. Ketoke remeh ya. Kesehatan itu juga perlu. Mohon maaf, imam kok watuk-watuk we. Jenengan makmum nyaman mboten, Pak? Walaupun suaranya jane enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak enak pasti. Atau ngapunten penyakit beseran, Pak, batal lho imam. Fatal niku. Nah, itu pemimpin juga sebisa mungkin menjaga kesehatannya. Karena mau nggak mau yang diurus itu orang lain. Dia harus aktif bergerak kemana-mana. Kok ngapunten, semisal kok kesehatannya terganggu, baik kesehatan fisik maupun mental, akan repot. Imam pun kok imam dia ada kesehatan mentalnya terganggu, pikirannya cek putek, isih kesusu dadi imam, imamnya cepet. Waladhdallin amin, alif lam mim, Allahu akbar. Karena mentalnya sedang terganggu, kesusu gitu. Dioyak-oyak bose mungkin. Begitu pula pemimpin. Nah, kesehatan mental maupun fisik harus tetap fit, terjaga. Nah, dan yang berikutnya yaitu mengenai posisi imam. Ketika sholat jamaah, imam itu posisinya ada di depan. Dia tidak berada bersama dengan makmum, juga apalagi di belakang. Nah, maknanya apa di sini? Imam atau pemimpin di sini, dia itu bertanggung jawab atas semuanya. Di depan ngedepi apa? Ya pemimpin yang harus bertanggung jawab di depan. Dia dicontoh oleh semua yang dipimpinnya. Pemimpin neng buri, tidak arti gerakannya akhirnya. Nah, pemimpin itu di depan. Nah, itulah pemimpin. Maka di struktural saya belum pernah di SK kok ada susunan struktur pengurus. Si konsumsi dulu yang tengah-tengah,
ketua panitia. Seumur-umur saya belum pernah tahu. Apalagi ketua panitia ngisor dhewe, enggak pernah. Melantik pemuda Muhammadiyah PCPM susunan kok diwaca dhisik. Yang pertama, bendahara oleh bidang-bidang. Nah, terakhir ketua umum wagu. Nah, maka itu pemimpin itu dia di depan. Nah, meskipun di depan ini bisa dimaknai secara hakiki maupun secara maknawi. Nah, di depan itu dia harus dicontoh. Guru digugu lan ditiru. Nah, masih dicontoh wewes tidak disiplin, yang dicontoh sukani lebdana. Nah, ya akhirnya yang dipimpin ya ikut-ikutan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, imam atau pemimpin itu sebagai pembimbing dan pengarah. Sebelum melaksanakan sholat biasanya imam mengatakan sawu sufufakum. Shaf dirapatkan dan diluruskan. Perlu Pak ditambahi nganggo Indonesia. Soalnya Arab tok wong belum tentu semuanya paham. Dan bahkan boleh ditambahi shaf dirapatkan dan diluruskan, dan yang HP-nya masih aktif nada deringnya bisa di silent. Apa itu bid'ah? Enggak, karena belum termasuk dalam rangkaian ibadah mahdhoh. Nah, jadi enggak bid'ah, tenang saja. Shaf dirapatkan dan diluruskan, HP-nya harap di silent, itu perlu sekarang. Jadi sing biasa nek Jumatan angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, perlu tambahin neh. Wah, HP ini di silent perlu. Ya sekarang orang berkata seperti itu, makmum negeri do guyon dhewe, Pak. Karena apa? Enggak tahu artinya. Maknanya apa di situ? Sebenarnya kan menyampaikan bahwasanya ketika khutbah didengarkan, itu saja cukup. Nah, maka biasanya di Masjid Muhammadiyah cukup ke Indonesia saja. Kami dari Takmir Masjid At-Taqwa akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama yang bertindak infak, kemudian jamaah dimohon mematikan handphone. Itu bukan bid'ah insya Allah gitu. Tidak apa-apa, jadi ditambahi itu. Imam atau pemimpin tadi dia mempunyai tugas untuk membimbing dan mengarahkan. Shafnya dirapatkan dan diluruskan. Yang belakang shafnya dipenuhi dulu, bagian depan dirapatkan. Shaf belakang dimulai dari tengah, kemudian kanan kiri terus. Tidak dimulai dari pojokan sana. Karena masih banyak makmum yang tidak tahu hal-hal seperti itu. Boleh jadi karena apa? Karena imam tidak mengingatkan. Nah, imam itu sejatinya dia menghadap ke belakang dulu atau minimal bicara di mic untuk mengingatkan. Nah, karena banyak itu terjadi. Makmum mulai datang dia langsung dari pojokan. Nah, apalagi langsung di pojok mburi ngono. Nah, karena apa? Ya karena mereka tidak tahu. Nah, maka pemimpin punya tugas untuk membimbing dan mengarahkan. Nah, sehingga jika ada kesalahan dibetulkan, bukan dibenarkan, tapi dibetulkan. Kemudian yang berikutnya nilai-nilai kepemimpinan dalam sholat, yaitu imam itu memahami kondisi jamaahnya. Pemimpin itu harus memahami kondisi orang yang dipimpinnya. Pemimpin harus mengetahui kondisi rakyatnya. Nah, imam dia ngimami. Ono jamaah sing sepuh, kundruk. Dipeksa dikon kursi, moh aku cek kuat, padahal wis ringkeh. Imamnya ndak tahu kondisi makmumnya, bacaannya dawa anter. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu banyak terjadi nek Ramadan, Pak. Saya tipikal nek ngimami Ramadan ki ekspres ya. Karena apa? Pertimbangan saya bukan karena saya kesusu, enggak. Karena di momentum taraweh itu, wong sing tadine enggak tahu sholat, gelem teko sholat. Jangan sampai orang yang tidak pernah sholat tadi ketika datang sholat kapok. Nah, karena kesuwen, maka tak gawe seneng. Akhirnya apa? Ngomongnya tonggo-tonggo nih. Wah, masjid ono takwa, cepet era karuan. Masjid ono cepet ekspres, meneh 11 rakaat cepet. Wah, yakin Masjid Muhammadiyah rame model ngono. Saya termasuk cepat, dan kultum pun saya nggak begitu panjang. Karena apa? Saya yakin
paling jamaah piro tok sing nggo catatan. Cuma paling siswa SMP, SMA ditugasi guru agama untuk merangkum ceramah. Nah, jadi singkat, cepet, yang penting tidak menyalahi tajwid dan tetap tartil. Nah, paling tak waca cuma seayat atau 2 ayat. Tapi Al-Baqarah kan nggak kelihatan pendek ya, Pak. Mataluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Allahu akbar. Pun kula ngoten tok nih, Imam. Dadi nek ahli kelas kan ngetarani, wah imame ra diapalan. Al-Baqarah walaupun seayat ya rak dorti, Pak. Surat tengah-tengah itu ora arti. Lah itu memahami kondisi jamaah. Wes ngerti jamaah, wah jamaah kuat-kuat isu. Ada satu yang bawa anak. Rakaat pertama, kedua mungkin masih lama antar biasa. Dilalah ada anak kecil nangis. Harus dicepet ke sidik. Nah, begitu pula ketika pemimpin. Supaya dia tahu bagaimana kondisi rakyatnya, dia tahu kondisi orang yang dipimpinnya, maka dia harus rajin turba, turun ke bawah. Rajin mendekati rakyatnya, orang yang dipimpinnya. Niko kae, misal Pak RT, niko kae. Wong orang duwe. Nah, jadi ketika ada bantuan itu tepat sasaran. Karena tahu, kondisi jamaah seperti ini. Begitulah mubalik, wong ceramah, jamaah, orang-orang kampung, wong mohon maaf, pendidikannya ya secukupnya, bahasanya bahasa akademis. Bahasanya bahasa, kita harus berparadigma. Paradigma iki apa iki? Wis pokoke telo diuntel-untel paradigma. Jadi bahasa juga harus disesuaikan. Nah, mubalik itu juga harus kadang ngepaske juga kondisi jamaah. Nah, begitulah ning bahasa kampus misalkan, ya jangan bahasa terlalu rendah, menghargai keilmuan mereka. Nah, harus sesuaikan kondisi jamaah atau orang yang dipimpinnya. Dan yang berikutnya, disiplin. Seorang imam kok tekone telat, wah contoh mau. Kira-kira makmum lain bakalan ngenteni imame atau tetap wis maju ae gitu. Pasti bakal menyuruh orang seadane untuk maju. Walaupun Jumatan sekalipun. Kok imam Jumate tekone dilalah selisih gorong menit tok. Wis jam 12 punjul wis ketar-ketir, wis takmir wis telepon. Saya juga pernah ditakmir. Kesuwen tak majoni dhewe, Pak. Disiplin. Nah, apakah kemudian orang yang digantikan tadi nguring-nguring? Enggak. Karena menjadi resiko. Imam kok ora disiplin, yo digantikan. Harus ada yang maju. Nah, begitulah pemimpin. Kok enggak disiplin, langsung tandangi PLT. Wah, gitu. Pemimpin kok pemimpinnya di penjara, ya langsung kasih PLT atau wakilnya. Nah, seperti itu. Dan yang berikutnya, loyalitas. Jadi kan nanti pirsa, misalkan ada imam, dia sujud, makmumnya malah do rukuk. Enggak pernah toh. Nah, maka apa maknanya di situ? Loyal, bareng-bareng. Nah, atau misalkan mohon maaf, imamnya kunut, jenengan adalah makmum kok yang tidak kunut, apakah jenengan akan sujud dewe? Pasti ndak, minimal ngadeg walaupun tangannya rak ngene. Tapi ngadeg tetap karena loyal, taat pada imam walaupun imam wis beda pandangan, beda mazhab, tetap nggak mungkin jenengan sujud dewe. Nah, loyalitas di situ. Nah, begitulah dalam hal kepemimpinan di situ harus ada keloyalan di situ. Nah, yang berikutnya imam atau pemimpin itu harus siap mundur dari jabatan. Ketika imam dirasa dia sudah tidak mampu lagi menjadi imam, misalkan buang angin, walaupun tidak ada yang tahu, wong gur angin-angin tok, nggak bunyi, nggak ada yang tahu, dia harus penuh dengan kesadaran, aku mundur, teplek wong seneng burine, maju. Maka orang yang di belakang imam ini wong sing mudeng, orang mudeng diteplek malah, opo? Batal ya apa? Jadi geser cacilik ning tengah itu bukan karena wis sunat atau enggak sunat kan kadang gitu kan fenomena di masyarakat. Karena saya kebetulan di SD ngajari, saya SD kok ora gelem maju nang. Katane Pak Yai di rumah
Yang di depan itu yang udah sunat. Akhirnya apa? Paham itu mereka mana yuk safnya di belakang semua. Padahal yang kan SD sholat duha kan mereka harus sunat kabeh, Pak. Neng beri kabeh. Jadi kayak karena anak-anak ya mereka memahami mentahan seperti itu. Nah itu imam dia harus siap mundur dari jabatan ketika sudah tidak mampu lagi menjadi imam. Nah, misal buang angin, katisen itu juga bisa. Kebelet. Nah itu mundur digantikan. Begitulah dalam kehidupan nyata. Dia sudah tidak mampu memimpin lagi, maka dengan penuh keridhaan jangan sampai malah dipaksa medun ngisini. Imam wis ngentut banter krungu kabeh rak ngaku nek batal. Ngisin-ngisini mboten niku, sak ditarik mak mundur. Ngisin-ngisini. Begitulah pemimpin. Dia tidak menyadari, tidak sadar diri harus mundur, kapan waktunya harus mundur. Wis wayahe mundur pengen maju, nah, itu malah ditarik karo rakyatnya repot nanti. Nah, maka dari itu pemimpin itu harus sadar. Oh, misal saya sudah tidak mampu memimpin lagi nih. Misal dari ketua PCPM Meranggen, qadarullah diminta untuk pergi ke belajar lagi ke Kuwait misalkan. Dia sudah tidak mampu lagi menjadi pemimpin di Meranggen. Maka pada lokan mengundurkan diri. Nah, maka seperti itu. Nah itu jika pelajaran kepemimpinan yang ada dalam sholat ini bisa kita terapkan, insya Allah kita akan menjadi baik bagi orang yang memimpin maupun orang yang dipimpinnya. Nah, karena orang yang dipimpin itu dia akan dicontoh seberapa dekat dia dengan orang-orangnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini diakhiri apa? Baik. Saya akhiri wallahu a'lam bishawab. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat nasrun minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.